Kenapa ya? Anak itu kadang tidak mau berkata jujur kepada kita sebagai orang tuanya ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Atau kenapa juga ya anak tidak mau berterus terang atas satu hal yang dia inginkan. Atau kenapa juga anak itu jarang sekali terbuka ketika dia menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Padahal kita kan orang tuanya. Ayah bunda, mungkin di antara ayah bunda ada anaknya yang pernah berbohong kepada ayah bunda ketika dia melakukan hal yang kurang baik. Atau kita tahu di anak kita punya sebuah keinginan, tapi dia tidak berani menyampaikan kepada kita. Atau yang berikutnya, dia punya sebuah permasalahan, dan kita tahu dia sedang punya masalah, tapi dia tidak mau terbuka. Dia tidak mau bercerita kepada kita. Ya apa yang jadi penyebabnya ya? Biasanya seorang anak tidak mau bercerita kepada orang tuanya, tidak mau terbuka kepada orang tuanya, tidak mau berterus terang kepada orang tuanya, bahkan berbohong kepada orang tuanya, itu dikarenakan anak tersebut khawatir. Khawatir kalau ketika dia sudah berbicara dengan orang tuanya, dia mendapatkan respon dari orang tuanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam berkomunikasi itu kan kita berharap respon positif dari lawan bicara kita. Betul ya? Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita berharap adanya respon positif dari mereka. Termasuk juga anak. Sebagai contoh gini, seorang marketing kenapa enggan menawarkan dagangannya kepada seseorang? Karena takut respon dari orang tersebut, takut ditolak. Nah, anak juga seperti itu. Jangan-jangan nanti ketika aku udah berbicara jujur sama ibu, sudah berbicara jujur sama ayah, malah dimarahin. Padahal kan aku udah ngaku. Jangan-jangan nanti ketika aku sudah berbicara terus terang sama ayah sama bunda atas keinginanku, ayah bunda malah memaksakan keinginanmu. Jangan-jangan nanti ketika aku bercerita terkait dengan permasalahan-permasalahanku, ya seperti biasa, ayah ataupun bunda abai, acuh, tidak peduli dengan apa yang saat ini aku hadapi. Nah, bisa jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang ada di benak anak ketika ingin berbicara dengan kita sebagai orang tuanya. Coba bayangkan kita sendirilah. Kalau kita ingin berbicara kepada orang, terus kita di benak kita merasa, ini kayaknya respon orang ini nggak bagus deh. Maka kita akan punya keraguan untuk berbicara. Begitu juga dengan anak. Nah, coba jadi pertanyaannya adalah, kenapa anak sampai khawatir? Kenapa dia sampai berpikir orang tuanya akan memberikan respon di luar harapannya? Tentu saja, kekhawatiran dan ketakutan tadi tidak muncul begitu saja di pikiran anak, tidak muncul begitu saja di mindset anak. Tapi bisa jadi memang itulah image kita yang sudah tertanam di pikiran bawah sadarnya anak-anak. Nah, image itu bagaimana bisa terbentuk? Bisa jadi dulu anak pernah bercerita, anak pernah mengungkapkan keinginannya, anak pernah curhat kepada kita, anak pernah berkata jujur. Nah, tapi respon dari kita justru negatif, tidak sesuai dengan harapan anak. Dulu anak pernah berkata jujur kepada kita tidak mengapresiasi kejujurannya, tapi justru yang kita lakukan adalah menghukum dia. Anak ingat nih, kalau aku ngomong juga nanti dihukum sama ibu, nanti dimarahin sama ayah. Pernah dia ingin mengungkapkan sebuah keinginannya, ya aku pengennya seperti ini, ya aku kan sudah punya kehidupan sendiri, aku kan sudah besar, aku kan berhak menentukan. Tapi ternyata ayah dan bundanya tidak mengizinkan, bahkan dia cenderung otoriter atas keinginan-keinginan yang dimiliki oleh ayah dan bundanya. Nah, sehingga anak berpikiran percuma ngomong juga, atau bunda juga nanti akan sesuai dengan keinginan bunda, sesuai dengan keinginan ayah. Ngapain aku ngomong kalau gitu? Atau mungkin pernah anak-anak kita bercerita, dia punya masalah di sekolah, punya sebuah persoalan di sekolah, tapi kita tanggapi dengan acuh tak acuh. Anak bercerita sambil sedih, kita hanya mainan handphone. Anak bercerita, kita sambil dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, akhirnya image anak terhadap kita nggak baik.
Nah, itulah akhirnya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan anak kalau berbicara dengan kita. Terus gimana sekarang bagusnya? Ubah itu semua. Kalau memang kita bisa minta maaf kepada anak kita, minta maaf. Maaf ya selama ini ayah ataupun bunda ketika komunikasi dengan kamu responnya nggak bagus. Maafin ya, ayah mencoba untuk mau mengertiin kamu, ayah mencoba mau untuk mendengarkan kamu, ayah mau mencoba untuk jauh lebih bijaksana untuk kamu. Nah, itu kan anak enak tuh. Tapi nggak sampai di situ. Kenapa? Karena image yang telah tertanam tentang kita di pikiran bawah sadar anak itu sudah tahu kan. Nah, berusaha untuk mengubah bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sikap kita. Ya, Bunda janji mau berubah. Tunjukkan kalau Bunda mau berubah. Ketika anak bercerita, taruh semuanya. Kan handphone ditaruh, majalah ditaruh, fokus dengan anak kita. Ya Allah, kenapa anak Bunda? Empati ketika anak kita punya masalah gitu kan. Dengarkan dengan seksama. Ya, ketika anak kita berterus terang atas sesuatu hal yang mungkin nggak baik, tapi dia mau jujur, apresiasi kejujuran. Makasih nak, ayah senang sekali kamu sudah berkata jujur. Ini luar biasa. Salah satu ciri orang sukses itu jujur kan. Ya, alhamdulillah ayah memiliki anak jujur. Tapi kita sama-sama tahu ya nak ya, bahwasanya apa yang kamu lakukan itu juga tidak baik. Nah, tolong ini untuk yang terakhir kali kamu melakukan hal tersebut. Ya nak ya, ayah percaya kamu bisa. Nah, atau ketika anak kita memiliki sebuah keinginan, apalagi anak kita sudah cenderung umurnya cukup besar ya, 12 tahun ke atas, biasanya dia udah merasa besar, punya keinginan sendiri, maka dengarkan. Kalaupun kita punya keinginan lain, coba dialogkan dengan anak kita. Sampaikan baik dan buruknya. Apalagi anak kita sudah 17 tahun, sampaikan baik dan buruknya. Nah, setelah itu, biarkan dia memilih. Kita cuma memberikan pandangan-pandangannya aja sebagai orang tua. Ini kalau kamu pilih ini seperti ini loh, nah. Ini ayah punya pandangan seperti ini, bunda punya pandangan seperti ini. Mana yang bagus menurut kamu? Dan ayah bunda yakin bahwasanya kamu bisa menentukan yang terbaik buat kehidupan kamu. Sekali lagi, apapun yang kamu pilih itu pengaruhnya buat kehidupan kamu, bukan kehidupan ayah dan bunda. Biarkan dia memilih. Gitu kan ya. Tapi ingat, ketika kita serahkan dia untuk memilih, sampaikan juga bahwasanya dia harus siap bertanggung jawab dengan resikonya. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita lakukan, komunikasi kita sudah berjalan baik dengan anak, respon-respon kita juga sesuai dengan harapan anak, anak sedikit demi sedikit mau terbuka, bercerita kepada kita. Kita akan jadi teman curhatnya. Mau berterus terang tentang keinginannya. Mau berdialog dan berdiskusi dengan kita. Bahkan mau jujur atas sesuatu hal yang gak baik yang dia lakukan. Baik ayah bunda sekalian, mudah-mudahan kita terus belajar sebagai orang tua bagaimana mendidik anak yang baik. Sama-sama saling belajar, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling menginspirasi. Agar kita, para orang tua, memiliki energi positif untuk terus bisa menciptakan generasi-generasi tangguh yang akan mewarisi peradaban kelak. Terima kasih, salam dari saya Kak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.